Hai anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perusahaan dagang. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan indikatornya yaitu menjelaskan pengertian perusahaan dagang, mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang, dan mengidentifikasi syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan tanpa mengadakan perubahan. Jadi di sini perusahaan dagang membeli barang jadi dari pemasok dan menjual kembali barang dagangan tersebut terhadap pelanggan. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Yang ketiga, menggunakan akun persediaan barang dagangan. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Yang keempat, laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step atau langsung dan multiple step atau bertahap. Dan yang terakhir yaitu beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelian barang dagang. Pembelian adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Pembelian ini dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai maupun secara kredit. Pembelian secara tunai, barang dagang langsung diikuti oleh pembayaran tunai atau pembayaran langsung. Kemudian jika pembelian dilakukan dengan cara kredit, maka pembelian barang pembayarannya akan ditangguhkan. Akun pembelian barang dagangan berfungsi sebagai tempat mencatat pembelian barang baik tunai maupun kredit. Nah, dalam melaksanakan pembelian barang yang akan dijual, perusahaan harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama syarat pembayaran perusahaan dagang. Yang pertama ada syarat N/30. Ketentuan pembayaran tersebut dapat berarti bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang dagang dan tanpa diskon penjualan. Kemudian yang kedua syarat 3/10 N/30. Syarat pembayaran ini dapat berarti bahwa penjualan akan dikenakan diskon 3% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Penjualan tidak akan ditagih jika terjadi setelah 10 hari dari pembelian barang dan pembayaran barang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang. Kemudian yang ketiga, syarat 3/7 1/14 N/30, yang berarti bahwa persyaratan pembayaran tersebut adalah 3% diskon jika pembayaran diselesaikan 7 hari setelah pembelian yang dikenakan, dan diskon 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari tapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagangan. Pembayaran juga akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Kemudian syarat yang keempat ada EOM atau end of month, yaitu persyaratan ini berarti pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau pada akhir periode pada bulan berjalan.
Kemudian ada syarat penyerahan barang. Yang pertama yaitu ada Free On Board Shipping Point atau FOB Shipping Point. Syarat ini menetapkan bahwa barang dagang diserahkan di gudang penjual. Oleh karena itu, syarat penyerahan ini disebut juga syarat penyerahan toko gudang penjualan. Syarat ini berakibat yang pertama, yaitu biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan pembeli sejak barang itu diserahkan di gudang penjual. Kemudian yang kedua, resiko atas barang atau misalnya barang rusak atau hilang sejak diserahkan di gudang penjual itu akan menjadi tanggungan pembeli. Kemudian yang ketiga, transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibuktikan sejak saat barang diserahkan di gudang penjual. Kemudian syarat yang kedua yaitu ada Free On Board Destination Point atau FOB Destination Point. Syarat penyerahan barang ini menyebutkan bahwa barang dagang diserahkan penjual di gudang pembeli. Syarat ini berakibat yang pertama yaitu biaya pengangkutan barang sampai barang diserahkan di gudang pembeli menjadi tanggungan penjual jika barang diasuransikan selama pengiriman. Biaya asuransi juga menjadi tanggungan penjual. Kemudian yang kedua, risiko atas barang selama pengiriman menjadi tanggungan penjual. Kemudian yang ketiga, transaksi dianggap sah jika barang telah diserahkan oleh penjual di gudang pembeli. Kembali lagi pada transaksi perusahaan dagang. Yang kedua ada potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Biasanya potongan pembelian ini berhubungan dengan penerapan pembayaran. Kemudian yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga. Saat kita melakukan pembelian barang dagang, suatu saat kita mendapati barang yang kita beli dalam kondisi rusak. Maka apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan mengembalikan barang tersebut atau kita akan menerimanya saja. Nah, dalam perusahaan, transaksi seperti ini dicatat sebagai akun pengembalian barang atau sering disebut sebagai retur pembelian. Kemudian yang keempat ada beban angkut pembelian. Yang kelima ada penjualan barang. Penjualan barang yaitu transaksi penjualan untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Kemudian yang keenam ada transaksi penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketujuh ada potongan penjualan. Kemudian yang kedelapan ada beban angkut penjualan, dan yang kesembilan ada persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Baik, sekian materi penjelasan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.